Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggum Naldi, NIM A01213115, Program Studi Agribisnis, selaku moderator dari kelompok 2 Pendidikan Ilmu Pertanian dan Kehutanan. Ucapan syukur dan terima kasih patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat limpahan rahmatnya kita masih diberikan nikmat kehidupan sampai saat ini. Untuk itu, izinkan kami dari kelompok 2 untuk membawakan sebuah materi mengenai tanaman C4. Oleh sebab itu, untuk lebih mengenal jauh apa itu tanaman C4, maka dengan ini saya persilahkan kepada teman-teman pemateri dari kelompok kami untuk memaparkan materi tentang C4 dan juga sekaligus menyampaikan perkenalan singkat diri masing-masing. Dengan ini saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tanaman C4. Tanaman C4 adalah tanaman yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan panas dan kering. Fotosintesis pada tanaman C4 ini memberikan hasil awal yaitu senyawa organik dengan 4 atom C, yakni asam oksaloasetat yang berfungsi untuk mengikat CO2. Fisiologi tanaman C4. Fisiologi tanaman C4 relatif sama dengan tanaman C3, di mana fotosintesisnya dilatar belakangi oleh dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Di sini reaksi terang memungkinkan energi cahaya bisa dirubah menjadi energi kimia, tetapi hasilnya adalah oksigen. Sedangkan reaksi gelapnya berfungsi untuk melahirkan reaksi siklik. Namun ketika sudah terbentuk, maka akan muncul gula yang terbuat dari campuran CO2 dan energi. Dari segi narasi bisa dikatakan kalau fisiologi tanaman C4 masih sama dengan C3. Namun yang membedakan ialah tanaman C4 memiliki dua sel fotosintesis, yaitu mesofil dan Budley cell. Selain itu, tanaman jenis ini juga memiliki unsur pemisah reduksi yang disebut NO2 dan NO3. Contoh tanaman C4. Tanaman C4 biasanya jenis tanaman yang menggunakan senyawa C4 untuk melakukan proses fotosintesis. Di antaranya adalah tebu, jagung, dan sorghum. Karena tanaman ini memiliki proses fotosintesis yang sangat pendek, makanya keberadaan tanaman ini tidak begitu populer di bumi. Oke, baik, saya selaku presentator keempat akan melanjutkan materi. Ciri-ciri tanaman C4. Tanaman C4 memiliki ciri yang berbeda dari tanaman C3. Maka dari itu, dari segi morfologi, tanaman memiliki banyak perbedaan sehingga tanaman C4 dianggap tidak begitu populer di bumi. Ini dia ciri-ciri tanaman yang lebih lengkap. Memiliki kloroplas dalam seludang pembuluh CO2, difiksasi PEP, membentuk asam berantai, memiliki rubisca kurang lebih 10%, mampu beradaptasi di tempat yang panas, kering, dan lembab, laju fotosintesis tinggi, serta tidak ada fotorespirasi yang terukur. Perkenalkan, nama saya Priska Angelin, NIM A01211023, kelas B Agribisnis. Saya akan membawakan materi tentang proses fotosintesis pada jenis tumbuhan yang hidup di daerah panas seperti jagung dan rumput-rumputan memiliki kebiasaan pada saat siang hari. Mereka tidak membuka stomatanya secara penuh untuk mengurangi kehilangan air melalui evaporasi atau transpirasi. Ini berakibat terjadinya penurunan jumlah CO2 yang masuk ke stomata. Pada tumbuhan C4, karbon dioksida pertama kali akan diikat oleh senyawa yang disebut dengan PEP atau fosfoenopirofat dengan bantuan enzim PEP dan membentuk oksiloasetat, suatu senyawa 4C. Itu sebabnya
kelompok tumbuhan ini disebut tumbuhan C4 atau C4 pathway. PEP dibentuk dari pirufat dengan bantuan enzim pirufat fosfat dikinase. Berbeda dengan rubisco, PP sangat lemah berkaitan dengan O2. Ini bisa menekan terjadinya fotorespirasi sekaligus mampu menangkap lebih banyak CO2 sehingga bisa meningkatkan laju produksi glukosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspianti, NIM A0121910. Peningkatan CO2 oleh PEP tersebut langsung di sel-sel mesofil daging daun oksolon setat yang terbentuk kemudian akan direduksi karena menerima H tambah dari NADA dan berubah menjadi malat. Kemudian ditransfer menuju ke sel selulan membulut Budler sel melalui plasmodesmata sel-sel seludang pembuluh adalah kelompok sel yang mengelilingi jaringan dengan kut xylen dan flogen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Indriani dengan NIM A0121538. Saya sebagai presentator ke-7 dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan dari presentator ke-6 mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan C4. Di dalam sel-sel seludang pembuluh malat akan dipecah kembali menjadi CO2 yang langsung memasuki siklus Calvin-Benson dan pirufat dikembalikan lagi ke sel-sel mesofil. Hasil dari siklus Calvin-Benson adalah molekul glukosa yang kemudian ditransfer melalui pembuluh floem. Dari uraian di atas, kita tahu bahwa fiksasi CO2 pada tumbuhan C4 berlangsung dalam 2 langkah. Yang pertama, CO2 diikat oleh PEP menjadi oksaloasetat dan berlangsung di sel-sel mesofil. Kedua, CO2 diikat oleh rubisco menjadi APG di sel seludang pembuluh. Ini menyebabkan energi yang digunakan untuk fiksasi CO2 lebih besar, di mana memerlukan 30 ATP untuk fiksasi CO2 pada tumbuhan C4, sebanding dengan besarnya hasil produksi glukosa karena dengan cara tersebut mampu menekan terjadinya fotorespirasi yang menyebabkan pengurangan pembentukan glukosa. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriana, nomor induk mahasiswa A0121508. Saya presentator ke-8 akan melanjutkan presentator ke-7 mengenai proses fotosintesis pada tanaman C4. Jadi, tumbuhan C4 melakukan proses fotosintesis secara umum dengan 2 tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada proses reaksi terang, energi cahaya dikonversikan menjadi energi kimia dan hasil akhirnya oksigen. Kedua, reaksi gelap, di mana terjadi reaksi siklik sehingga terbentuk gula dengan bahan dasar CO2 dan energi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurman. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan tanaman C4. Ada beberapa keunggulan penting yang dimiliki oleh tanaman C4. Umumnya tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tanaman C3. Mereka memanfaatkan karbon dengan lebih baik untuk menghasilkan lebih banyak akar dan untuk menghasilkan lebih banyak daun. Sekian dari saya, diucapkan terima kasih.